Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta besar-besaran untuk pernikahan anak sematawayangnya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga semua tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya itu. Begitu pula dengan si cerdik Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat oleh tuan rumah. "Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Ayo, silakan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid, semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin. Terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. "Ayo Abu Nawas, silakan dimakan hidangannya. Gak usah sungkan-sungkan," ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat gak tahu malu dan rakusnya. Dan benar saja, tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Bahkan ia langsung memakan hidangan yang ada di depannya. "Emang orang gak punya sopan santun," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil juga sibuk mengisi kantong bajunya dengan banyak makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang penuh berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Gila kamu Abu Nawas, masa kamu tuangkan air ke kantong bajuku?" Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ya maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat kok." Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kamu sengaja. Kamu ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil. Sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku lihat banyak sekali makanan yang ditelan kantong bajumu. Aku khawatir dia akan kehausan. Nah makanya aku beri dia minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa keras mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat semua makanan yang ada di kantong baju Abu Jahil basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil pun langsung pergi, meninggalkan pesta Tuan Hamid itu. Kisah selanjutnya. Krisis ekonomi yang sedang melanda negeri yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid membuat seorang sekelas Abu Nawas mengalami kesulitan uang. Ia memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya, padahal kendaraan itu miliknya satu-satunya. Tak peduli siapapun orangnya, semua pun bisa terkena imbas dari krisis ekonomi. Tak terkecuali orang sekelas Abu Nawas. Bahkan demi menjaga asap dapur agar tetap bisa mengepul, dirinya harus rela menjual keledai kesayangannya, walaupun sebenarnya ia tak tega untuk menjualnya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Namun dari kejauhan, Abu Nawas rupanya sedang diintai oleh sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang.
Mereka pun berencana untuk memperdaya Abu Nawas dengan beberapa strategi yang telah disusun. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah pohon, salah seorang pencuri mendekatinya dan mengatakan kalau ingin membeli kambing yang akan dijualnya. Abu Nawas pun terkejut mendengar perkataan pencuri tersebut. Tapi dirinya terus melanjutkan perjalanannya karena yakin bahwa yang dibawanya adalah seekor keledai, bukan seekor kambing. Di tengah-tengah perjalanan, Abu Nawas pun kembali dihentikan oleh pencuri kedua dan ketiga. Keduanya pun tak berhasil meyakinkan Abu Nawas. Abu Nawas percaya diri bahwa yang hendak dijualnya adalah seekor keledai, bukan seekor kambing. Walaupun mulai tampak ragu karena ada 3 orang yang menyebut keledainya dengan seekor kambing, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya pergi ke pasar. Sebelum sampai di pasar, Abu Nawas langsung didatangi oleh pencuri keempat. Dengan percaya diri, pencuri tersebut meyakinkan Abu Nawas untuk menjual kambing yang dibawanya. "Ah, bagus sekali kambingmu," kata pencuri keempat percaya diri. "Kamu juga yakin kalau ini adalah seekor kambing?" tanya Abu Nawas. Setelah bernegosiasi, Abu Nawas pun akhirnya menjual keledai yang dibawanya kepada pencuri keempat sebesar 3 dirham. Dengan perasaan bingung, Abu Nawas langsung pulang ke rumah karena mengetahui bahwa keledainya hanya dihargai 3 dirham saja. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung dimarahi oleh istrinya karena telah menjual seekor keledai dengan harga yang murah, hanya 3 dirham. Abu Nawas pun menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Akhirnya terpikir oleh Abu Nawas untuk balik mengerjai komplotan pencuri tersebut. Abu Nawas pergi ke hutan mencari kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian, banyak orang mulai membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Dan berita itu akhirnya terdengar juga oleh komplotan pencuri yang telah menipu Abu Nawas dulu. Bahkan mereka langsung tertarik karena melihat sendiri kesaktian tongkat tersebut. Cukup dengan mengacungkan tongkatnya saja, Abu Nawas terlihat makan di kedai tanpa membayar uang sepeser pun. Para pencuri pun berpikir, kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu saja mereka akan cepat kaya. Setelah bernegosiasi yang cukup alot, akhirnya Abu Nawas menjual tongkatnya sebesar 100 dinar uang emas. Setelah bertransaksi selesai, Abu Nawas pun segera melesat pulang sambil membawa dari hasil penjualan tongkat tersebut. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat tersebut. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai, yang tentu saja membuat pemilik kedai marah besar. Keempat pencuri itu tidak terima, karena sebelumnya Abu Nawas juga melakukan hal yang sama dengan mengacungkan tongkatnya saja. Pemilik kedai pun menjelaskan bahwa sebelum makan di kedai miliknya, Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadanya. Kisah selanjutnya. Ada sebuah kisah di sudut kota Baghdad. Ada seorang penjahit yang sangat profesional. Dia biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit ini menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang mahal. Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang tinggi. Dari hasil usahanya inilah si penjahit kini menjadi orang kaya. Dan suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda ini kan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah si penjual daging di desa yang tak punya banyak uang.
tetapi tiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin. Dan lihatlah juga penjual sayur. Meskipun dia bukan orang kaya, tapi tiap hari dia bersedekah, membagikan dagangannya kepada fakir miskin. Mendengar ucapan orang tersebut, si penjahit tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal inilah yang membuat si pria miskin bertambah menjadi benci. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa penjahit yang kaya raya mempunyai sifat bakhil dan pelit, sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit pun jatuh sakit. Akan tetapi tak ada satupun dari penduduk desa yang peduli dan membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengolok-oloknya. Akhirnya beberapa hari kemudian si penjahit pun meninggal dunia. Dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri segelintir orang, yaitu kerabat dekatnya sendiri. Setelah kematian si penjahit, penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa. Dan ketika mereka bertanya kepada penjual daging itu berkata bahwa selama ini si penjahitlah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit meninggal, maka berhenti pula sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit. Begitu pula dengan si penjual sayur. Dia yang tadinya sedekah setiap hari, ini berhenti memberikan sedekahnya. Saat orang-orang bertanya kepadanya, si tukang sayur menjawab bahwa uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahit yang diamanatkan kepadanya. "Kenapa kau tak memberitahu kalau uang itu milik si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini, si penjahit itu melarangku untuk memberitahu kepada kalian. Tapi karena dia sudah meninggal, ya maka aku berani memberitahukannya." Orang-orang desa pun semakin merasa bersalah mendengar tuturan dari tukang sayur. Si penjahit yang selama ini mereka kira pelit dan gigil, ternyata adalah seorang yang sangat dermawan. Dari kisah ini memberi kita pelajaran bahwasanya jangan menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang kita tidak mengetahuinya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.